Hello kaum berbahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Anjay, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih hidup? Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vampir yang dirilis anjay. Ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vampir yang telah dirilis pada tahun. Mantap kan? Ada suara motor. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vampir yang telah dirilis pada tahun 1987. Gue belum lahir anjir. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda menonton video ini lebih jauh lagi, tak bosan-bosan saya menyebutkan kalau konten ini bersifat spoiler. Yang nggak tahu artinya spoiler, cek Google. Lebih mudah kan, anjay. Pada awal film diperlihatkan orang yang bernama Paman Ming ditugaskan untuk mengusir hantu dalam sebuah rumah yang sangat angker. Penghuni rumah bilang kalau selama ini mereka tidak pernah nyenyak dalam tidurnya. Gue mau ngasih tahu sama kalian ya, sebenarnya Paman Ming ini nggak terlalu pandai dalam melakukan pengusiran hantu. Cuman dia ini orangnya tuh mata duitan. Dia itu cuman menginginkan uang doang anjir. Dan Paman Ming pun memulai aksinya. Dan Paman Min pun memasuki rumah tersebut. Dia mulai mencari di mana keberadaan hantu tersebut. Dan ternyata hantu tersebut merupakan sosok vampir yang sangat mengerikan dan menakutkan. Paman Ming pun mencoba untuk bertarung dengan vampir tersebut. Dan ternyata kita semua telah ditipu oleh Paman Ming. Vampir tersebut merupakan teman Paman Ming sendiri. Dan yang lebih membagongkan lagi, vampir tersebut akan diam bila diberi dengan uang. Dan berlagak seperti pahlawan, Paman Ming pun mulai menangkap hantu tersebut. Kedua hantu temannya tersebut dimasukkan ke dalam payung. Tapi pemilik rumah bilang kalau di sana ada hantu perempuan. Paman Ming pun nampak kaget. Dan benar saja ketika mereka memasuki rumah tersebut, mereka dilempar keluar. Paman Ming pun dipaksa masuk ke dalam untuk bertarung dengan hantu tersebut. Dan Paman Ming sendiri harus berhadapan dengan segerombolan vampir tersebut. Dia sampai kewalahan. Paman Ming meminta bantuan kepada temannya. Temannya kan vampir juga anjir. Tapi itu semua tidak membantu. Mereka berdua malah dilempar keluar sampai membuat mereka lari terbirit-birit. Singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka sampai di sebuah perkampungan, nampak perkampungan tersebut sangatlah sepi. Dan Ming pun merasa aneh. Ini sepi banget ya. Kemana orang-orang? Apa udah pada tidur ya? Dan ketika dia memasuki salah satu rumah, dia dikejutkan dengan segerombolan orang. Dan ternyata alasan mereka semua berkumpul di sini adalah mereka semua bersiap-siap karena nanti akan ada pencuri kuda. Dan tiba-tiba ada orang yang berteriak bahwa pencurinya telah datang. Dan mereka pun berhasil memojokkan para pencuri tersebut. Namun di sini para pencuri tersebut bukanlah pencuri biasa. Mereka mahir dalam menunggangi kuda, sampai membuat warga kewalahan. Para warga kembali berhasil memojokkan para pencuri tersebut, sampai membuat mereka turun dari kudanya. Dan peperangan pun tak dapat dihindari dari kedua belah pihak. Para pencuri tersebut memiliki ilmu hitam yang memungkinkan mereka tidak akan mempan bila dibacok. Para warga pun sampai kewalahan menghadapi para pencuri ini. Tapi Paman Gaung punya ide.
Dia menempelkan darah pada pedangnya. Hal itu bertujuan untuk melemahkan ilmu hitam yang mereka miliki. Dan benar saja, mereka dapat diserang dengan itu. Pencuri pun sampai minta bantuan kepada guru mereka, dan guru mereka mengeluarkan ulat yang ada di mulutnya. Ternyata ulat itu berfungsi untuk meredakan pendarahan mereka. Dan guru Gao tidak kehabisan ide. Dia menggunakan air kencingnya untuk melumpuhkan ilmu hitam mereka. Dan si nenek sihir pun merasa bahwa ilmunya ada yang menandingi. Dia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Dan para warga pun berhasil menahan 2 orang dari muridnya si nenek sihir tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berhasil memenjarakan para pencuri itu. Dan Paman Gao mengobati orang yang terluka. Mengetahui bahwa para pencuri tersebut lemah terhadap air kencing, mereka memutuskan untuk menampung air kencingnya guru Gao. Karena mereka meyakini bahwa air kencingnya guru lebih mujarab dari air kencing mereka. Pada malam harinya mereka merayakan ulang tahunnya guru Gao. Semuanya nampak berjalan biasa-biasa saja. Tapi ketika Chiang memberikan kado kepada guru Gao, isi kado tersebut sangatlah nyeleneh. Dan Chiang pun pergi meninggalkan guru Gao. Saat di bawah dia kembali bertemu dengan Paman Ming. Chiang masih kesal dengan Paman Ming. Dia mencoba untuk mengerjai Paman Ming. Tapi di sana ada Pampir, temannya Paman Ming. Malah dia yang dikerjai oleh Pampir. Tapi aksi Pampir tersebut diketahui oleh guru Gao. Guru Gao mencoba menangkap Pampir tersebut dengan menggunakan guci yang ada di sana. Dan mereka pun berhasil menangkap kedua Pampir tersebut. Mereka membawa Pampir tersebut ke dalam sebuah ruangan. Dan Paman Ming mencoba untuk menyelamatkan kedua Pampir temannya tersebut. Tapi ketika dia memasuki ruangan tersebut, dia nampak bingung. Karena banyak sekali guci yang ada di sana. Atas perbuatannya tersebut, Paman Ming malah ketahuan oleh guru Gao. Lalu guru Gao memerintahkan Chiang untuk mengambil kendi yang sebenarnya. Dan Chiang pun mengambilnya. Guru Gao pun bertanya kepada Ming. Dan guru Gao menyerahkan kendi itu kepada Paman Ming. Guru Gao meminta Paman Ming untuk memutuskan sendiri apakah dia akan terus memelihara hantu atau meninggalkan mereka. Dan Chiang yang masih memiliki dendam kepada Paman Ming dan hantunya bertanya kepada guru Gao bagaimana caranya agar dia tidak terlihat oleh Pampir, yaitu dengan membaluri tubuhmu dengan abu. Dan Chiang pun mulai melakukannya. Dia berencana untuk membalas dendam kepada Pampir tersebut. Ya, maksud Pampir di sini Pampir temannya Paman Ming. Di sisi lain, Paman Ming telah berhasil mengeluarkan temannya dari dalam kendi. Dia mulai memikirkan kata-kata dari guru Gao bahwa manusia dan hantu tidak akan pernah bisa bersatu. Dan Paman Ming ingin mereka berpisah. Tapi para Pampir tidak mau berpisah dengan Paman Ming. Lalu Paman Ming pergi meninggalkan mereka. Dan mereka pun terus mengikuti Paman Ming. Sementara itu, Chiang yang telah bersiap-siap dari tadi untuk membalas perbuatan dari para Pampir karena telah mempermalukan dia di kedai tadi. Dan Chiang pun memulai aksinya. Melihat temannya dalam bahaya, Paman Ming langsung pergi menolongnya. Dia pun langsung mengejar Chiang sampai ke hutan. Namun sialnya mereka malah bertemu dengan pimpinan para komplotan pencuri tadi. Dan pimpinan komplotan pencuri tersebut menculik Pampir temannya Paman Ming. Lalu dia dibawa ke rumahnya. Lalu dia menghipnotis Pampir itu agar jika dia melihat orang yang memakai baju kuning, dia akan melihatnya seperti ayam. Di sisi lain, Paman Ming, guru Gao, dan Chiang sedang mempersiapkan semuanya. Mereka menyembelih ayam untuk diambil darahnya. Hal ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan dari nenek sihir. Namun sialnya ketika ada orang yang mengetuk pintu,
mereka malah salah siram. Yang disiram malah tukang bubur naik haji. 你睇開門嚇，咁咪即係白粥變咗雞紅粥？真係冇好過啦。Dan setelah itu pintu pun diketuk untuk kedua kalinya. Mereka pikir bahwa penjual bubur tersebut balik lagi ke sana. Namun sialnya yang datang bukanlah penjual bubur, tapi pampir yang sesungguhnya. Sedangkan Paman Ming mengetahui bahwa pampir tersebut adalah temannya, merasa santai-santai saja. Tapi di sini kan sudah kita ketahui bahwa pampir tersebut sudah dihipnotis sama si nenek sihir. Dan pampir tersebut mengejar Paman Ming karena pampir itu melihat Paman Ming seperti melihat ayam. Sebenarnya si elang. 除咗件袍咪冇事咯。Sementara itu si nenek sihir atau pimpinan para pencuri tersebut sedang bersiap-siap untuk melancarkan aksinya, yakni menyelamatkan teman-temannya yang tertangkap. Namun ketika nenek sihir mau menyelamatkan teman-temannya yang sedang terikat, dia malah melakukan kesalahan. Guru Gao, Paman Min, dan Siang sudah merencanakannya sejak awal. Ketika nenek sihir itu menginjak salah satu tangga, dia akan memicu sebuah jebakan yang akan membunuh saudaranya sendiri. Dan kedua rekannya pun terbunuh. Hal ini membuat marah si nenek sihir. Dan nenek sihir pun bertarung dengan Guru Gao. 你夠唔夠佢砌啊？你估啊？又要估啊？ Si nenek sihir mengeluarkan kampret yang ada di balik jubahnya. Dan kampret tersebut sampai membuat Guru Gao dan teman-temannya kesulitan. Tapi bukan Guru Gao namanya kalau dia tidak menemukan kelemahan dari si kampret ini. Dia membunuh raja kampret itu sehingga kampret-kampret lainnya mati. Maksudnya tewas. Dan hal tersebut sampai membuat nenek sihir ketakutan. Dan Guru Gao berhasil melukai nenek sihir tersebut. Nenek sihir pun lari keluar, tapi dia dalam keadaan sekarat dan dia pun berada di dekat sumur. Nenek sihir pun berkata kepada mereka, walaupun dia harus menjadi setan sekalipun, dia tidak akan membiarkan Guru Gao dan kawan-kawannya lolos. Dan dia pun masuk ke dalam sumur itu. Ya maksudnya bunuh diri. Dan setelah semua ini berakhir, mereka pun mulai membereskan semuanya. Dimulai dengan membakar dua mayat muridnya si nenek sihir. Namun ketika mereka mulai membakar kedua mayat tersebut, rohnya malah bangkit dan merasuki kedua orang yang ditugaskan untuk membakar mayat mereka. Sementara itu di tempat Guru Gao, mereka sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Namun mereka tidak mengetahui kalau kedua rekannya sedang dirasuki oleh roh jahat atau pampir muridnya si nenek sihir. Tapi di sini Guru Gao menyadari keanehan, yakni kedua orang tersebut tumitnya tidak menyentuh lantai atau tidak menyentuh tanah. Dan Guru Gao pun memerintahkan Chiang untuk membubarkan semua orang. Guru Gao meminta Chiang untuk membawa kedua rekannya itu ke dalam sebuah rumah. Dan benar saja kedua pampir tersebut menunjukkan jati dirinya. Pampir tersebut mulai menyerang mereka. Dan semua orang pun menjadi ketakutan. Dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Tapi mereka berhasil mengeluarkan kedua pampir tersebut dari tubuh kedua rekannya. Dan mereka memasukkan pampir tersebut ke dalam sebuah kendi. Guru Gao menugaskan Paman Ming untuk menggoreng pampir tersebut ke dalam sebuah minyak yang sangat panas. Dan Guru Gao sendiri akan mengangkat mayatnya pampir wanita yang ada di dalam sumur. Maksudnya pampir pimpinan dari penjahat ini. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di dekat sumur. Guru Gao memerintahkan Chiang dan rekannya untuk masuk ke dalam sumur. Dan ketika mereka berhasil masuk ke dalam sumur, hal mengejutkan terjadi. Pampir wanita tersebut malah bangkit dan menjadi zombie. Tanpa basa-basi, pampir itu langsung keluar dari sumur tersebut dan membunuh salah satu rekan Paman Gao dan Chiang. Dia pun langsung menuju ke arah di mana muridnya akan dibakar. Dan sementara itu di tempat Paman Ming sedang berusaha untuk menggoreng kedua pampir tersebut ke dalam sebuah minyak yang sangat panas. Namun ketika pampir itu digoreng, pampir itu bangkit dalam keadaan seperti makanan yang tidak jadi digoreng. Maksudnya nggak masak anjir. Dan hal konyol pun terjadi di sini. Dan atas kegigihan dan kehebatan Paman Ming, dia berhasil memasukkan pampir itu ke dalam minyak yang sangat panas. Maksudnya digoreng. Dan pampir wanita pimpinan mereka pun muncul. Mereka pun bersatu untuk mengalahkan pampir wanita tersebut.
Ya walaupun sih nggak mudah sih ngalahinnya. Dan Guru Gao pun muncul untuk membantu mereka. Hantu wanita tersebut berhasil merasuki tubuh Paman Ming. Dan Guru Gao mempunyai ide, yakni dengan menggunakan arwah untuk memancing dia keluar. Dan satu-satunya arwah di sini adalah vampir temannya Paman Ming. Dia bersedia melakukannya demi Paman Ming. Dan mereka pun bersatu untuk mengeluarkan arwah dari tubuhnya Paman Ming. Dan akhirnya mereka berhasil memusnahkan vampir tersebut berkat doa dari kedua orang tua dan kegigihan dari diri mereka masing-masing. Dan semuanya berakhir dengan sangat bahagia. Lalu film pun tamat.